Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kolebu, NIM C241 4201 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas konsep dasar keperawatan. Keseimbangan asam basa. Yang pertama, definisi. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi secara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekul umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ dan ion OH yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru-paru dan ginjal. Paru-paru berperan sebagai pelepasan atau akresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Yang kedua, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem buffer. Sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan intraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Yang kedua, sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi pada pusat pengendali sistem pernafasan bekerja normal. Dan yang ketiga, kemampuan menyelenggarakan sistem buffer tergantung pada tersedianya ion bikarbonat. Yang kedua, sistem pada paru-paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan intraseluler. Tiga paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dan tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak jelas yang menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar atau untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernafasan diturunkan dan dapat menyebabkan penahanan karbon dioksida atau untuk meningkatkan beban asam. Yang ketiga, sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengandung HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal, ini berperan tiga sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen, CO2, dan NH3 diekresi ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di vasolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun, ion hidrogen mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Ion hidrogen berinteraksi dengan berbagai molekul biologi sehingga dapat mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim dan berbagai molekul biologi sehingga dapat mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim dan stabilitas membran. Ion hidrogen sangat reaktif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun, ion hidrogen mempunyai efek yang sangat besar pada sistem biologi. Ion hidrogen di dalam tubuh berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh. Di dalam tubuh, ion hidrogen terdapat sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, glikolisis, anaerobik, dan katagenesis. Yang ketiga, kita masuk pada jenis-jenis gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, asidosis respiratorik. Jadi teman-teman dan ibu-ibu, asidosis respiratorik adalah kesamaan darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernafasan mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah akan menjadi asam. Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak untuk yang mengatur pernafasan sehingga pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Hal ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit berat yang mempengaruhi paru-paru. Asidosis respiratorik dapat juga terjadi bila penyakit-penyakit dari saraf dan otot dada menyebabkan gangguan terhadap mekanisme pernafasan. Gejala pertama berupa sakit kepala dan rasa ngantuk. Jika keadaan memburuk, rasa ngantuk akan berlanjut menjadi stupor atau penurunan kesadaran dan koma. Stupor dan koma dapat terjadi dalam beberapa saat jika pernafasan terhenti dan jika pernafasan sangat terganggu. Setelah berjam-jam jika pernafasan tidak terlalu terganggu, ginjal berusaha untuk berkompensasi asidosis dengan menahan bikarbonat. Namun, proses ini memerlukan waktu beberapa jam untuk beberapa hari. Biasanya diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan pH darah dan pengukuran karbon dioksida dari darah arteri. Pengobatan asidosis respiratorik bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru. Obat-obatan untuk memperbaiki pernafasan bisa diberikan kepada penderita penyakit paru-paru seperti asma, emfisema. Pada penderita yang mengalami gangguan pernafasan berat, mungkin perlu diberikan pernafasan buatan dengan bantuan ventilator mekanik. Yang kedua, asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal berusaha untuk berkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih.
Tetapi kedua mekanisme tersebut bisa terlampaui jika terus-menerus menghasilkan terlalu banyak asam sehingga terjadi asidosis berat dan berakhir dengan keadaan koma. Penyebab asidosis metabolik adalah yang pertama terbagi atas 3. Yang pertama, kelebihan produksi asam. Jadi di sini akibat dari kelebihan produksi asam mengakibatkan asidosis diabetik atau asidosis laktat. Produksi asam dapat melebihi kemampuan ginjal untuk absorpsi dengan ekskresi H+2. Yang kedua, kurangnya cadangan dari kehilangan ion HCO3 yang terbuang percuma melalui ginjal atau usus menyebabkan hiperkarbonatremia dan asidosis metabolik. Yang ketiga, kurangnya ekskresi asam. Yang berikut, alkalosis respiratorik. Apa itu yang dimaksud dengan alkalosis respiratorik? Jadi yang dimaksud dengan alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari darah. Alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Jika keadaan makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Pengobatan diarahkan untuk memperbaiki ventilasi privat. Farmakologi digunakan sesuai indikasi, sebagai contoh bronkodilator membantu menurunkan spasme bronkial dan antibiotik digunakan untuk infeksi pernafasan. Yang berikut, tindakan hygiene pulmonari dilakukan ketika diperlukan untuk membersihkan saluran pernafasan dari mukus dan drainase pluren. Hidrasi yang adekuat diindikasikan untuk menjaga membran mukosa tetap lembab dan karenanya memfasilitasi pembuangan sekresi. Oksigen suplemen dekresi karbon dioksida yang demikian secepat sehingga ginjal tidak mampu untuk mengeliminasi kelebihan biokarbonat dengan cukup cepat untuk mencegah alkalosis dan kejang. Yang berikut, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dan keadaan massa karena tingginya kadar bikarbonat. Contohnya adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan diagnostik. Dalam pemeriksaan diagnostik ini ada beberapa bagian. Yang pertama, analisa gas darah. Dalam analisa gas darah di sini kita mengenal dulu apa itu analisa gas darah. Analisa gas darah bertujuan untuk mengukur unsur-unsur yang mempengaruhi keseimbangan asam basa, yaitu yang pertama pH darah, yang kedua bikarbonat atau HCO3, yang ketiga saturasi oksigen, yang keempat tekanan parsial oksigen, yang kelima tekanan parsial karbon dioksida. Kedua, tes darah metabolik. Tes darah untuk melihat kelainan metabolik dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien melalui pembuluh darah vena di tangan atau lengan. Selain digunakan untuk mengukur kadar pH darah, tes ini juga mengukur gula darah, protein, kalsium, dan elektrolit. Yang ketiga, pemeriksaan paru-paru. Pada pasien yang diduga mengalami asidosis respiratorik, dokter akan menjalankan röntgen dada. Untuk melihat kondisi paru pasien, dokter juga dapat menjalankan tes fungsi paru seperti spirometri untuk mengukur jumlah udara yang dihirupkan dan dikeluarkan. Pemeriksaan lain dapat dilakukan adalah plethysmography, yaitu prosedur mengukur volume udara di dalam paru-paru pasien. Yang keempat, melakukan tes urin. Selain melalui pemeriksaan sampel darah, gangguan keseimbangan asam basa dapat didiagnosis melalui tes urin atau urinalisis. Melalui urinalisis, dokter dapat mengetahui bila ada perubahan kadar asam pada pasien. Yang kelima, penata laksanaan. Pengobatan gangguan keseimbangan asam basa. Metode pengobatan gangguan keseimbangan asam basa akan disesuaikan dengan penyebabnya. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, asidosis respiratorik. Salah satu metode pengobatan pada asidosis respiratorik adalah dengan pemberian obat-obatan meliputi antibiotik untuk mengatasi infeksi. Yang kemudian, bronkodilator untuk melebarkan saluran pernafasan. Yang berikut, diuretik untuk mengurangi kelebihan cairan di jantung dan paru-paru. Kemudian, kortikosteroid guna mengurangi peradangan. Asidosis respiratorik juga dapat ditangani dengan metode Continuous Positive Airway Pressure atau CPAD. Pada terapi ini, pasien akan diminta memakai masker di hidung dan atau di mulut. Masker tersebut tersambung ke mesin yang mengalirkan udara ke saluran pernafasan untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka. Kemudian ada asidosis metabolik, ada alkalosis respiratorik yang tadi sudah dijelaskan, dan kemudian alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik, pada jumlah kasus, dokter dapat memberikan beberapa jenis obat di bawah ini untuk mengatasi alkalosis metabolik. Di antaranya, yang pertama diuretik seperti aceta atau olamide atau spironolactone. Yang kedua, AC inhibitor seperti captopril dan lisiniprol. Yang kemudian, kortikosteroid seperti dexamethasone. Kemudian pemberian suplemen kalium, obat antiinflamasi non-steroid atau OANSIS seperti ibuprofen, pemberian cairan melalui infus. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk tugas konsep dasar keperawatan. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.